Video ini adalah video spesial karena akan mengajarkan vocab dan 5 jenis grammar sekaligus. Jadi durasinya 2 kali lebih panjang dari biasanya. Meskipun vocabnya sudah nomor 865, yang baru nonton video saya pertama kali dijamin masih bisa mengikuti pelajaran ini. Sekarang kita belajar vocab dulu, perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 865. Paint, painted, painted, mengecat. Construction, bangunan. Dome, kubah. Laborer, buruh. Minaret, menara. Bright, terang. Dull, kusam. Spectacular, menakjubkan. Twin, kembar. Sekarang jedakan dan hafalkan vocab ini semua sampai mengerti sekali. Ingat ya, harus dilaksanakan perintahnya ya kalau mau sukses. Setelah hafal sekali, boleh dilanjutkan lagi. Ayo jedakan dan hafalkan vocabnya sekarang. Nah, kalau sudah hafal vocab, sekarang mari kita belajar kalimat negatif 5 rumus langsung, 5 jenis ya. Jika sudah menguasai 5 rumus yang akan saya ajarkan ini, berarti benar-benar Anda sudah menguasai kalimat simple present dan present continuous ya. Oke, mari kita mulai. Ya. Yang akan kita pelajari semuanya kalimat negatif ya. Yang akan kita pelajari kalimat simple present, kalimat negatif aktif dulu. Dan untuk menyatakan kebiasaan. Tahunya kebiasaan dari mana? Nih, dari keterangan waktu nih, tiap tahun. Berarti kan berulang-ulang, tiap bulan, tiap minggu gitu ya. Rumus kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan mengecat, berlari gitu ya. Rumusnya adalah subject, vocab yang berwarna hijau di depan, ditambah do, does not, dan kata kerjanya harus ke satu, vocab yang berwarna hitam. Setelah itu diikuti kata lain. Misalkan ada kalimat para buruh bangunan tidak mengecat menara dan kubah tiap tahun. Nih, tiap tahun berarti berulang-ulang kebiasaan ya. Maka kita terjemahkan sesuai dengan rumus ini. Jadi subjeknya para buruh bangunan, yaitu the construction laborers, baru subjek ya. Karena construction laborers ada S-nya lebih dari satu, maka kata tidaknya jangan pakai does not, tapi pakai do not. Jadi tidaknya do not. Setelah kata tidak, harus diikuti kata kerja ke satu. Jadi mengecatnya kata kerja ke satu tidak boleh pakai SES. Paint. Jadi ini tidak mengecat. Setelah beres, kata lain masukin aja. Menara, the minaret, dan and, kubah, the dome, tiap tahun, every year. Jadi ini artinya para buruh bangunan tidak mengecat menara dan kubah tiap tahun. Nah, ini berulang-ulang ya. Kalimat yang berulang-ulang, kalimat mengecat akan kita ubah ke kalimat pasifnya, yaitu dicat. Dicat itu kalimat pasif ya. Ingat, kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Dicat, tercat gitu ya. Diambil, terambil gitu ya. Rumusnya adalah subject, vocab yang berwarna hijau, ditambah is, am, are not, dan kata kerja ketiga, vocab yang berwarna hitam ini ya. Sekarang mari kita terjemahkan. Jadi subjeknya menara dan kubah, yaitu Inggrisnya the minaret and the dome gitu ya. Karena subjeknya lebih dari satu, disuruh milih, pilihlah are not. Jadi kata tidaknya are not. Jadi tidaknya are not gitu ya. Dicat pasif. Jadi kata kerjanya harus ketiga. Paint, painted, painted. Nah, ini are not painted artinya tidak dicat. Ini untuk yang berulang-ulang tuh, tiap tahun, every year gitu ya. Jadi ini artinya menara dan kubah tidak dicat tiap tahun. Nah, jadi yang A dan B maaf untuk yang kejadian yang berulang-ulang. Cirinya dari keterangan waktu ini ya, tiap tahun, every year, every day gitu ya. Nah, sekarang ada juga kalimat yang sedang terjadi. Tapi yang sedang terjadi yang aktif. Aktif itu ingat ber ya, tapi ada sedangnya tuh. Rumusnya adalah subjek, vocab yang berwarna hijau, ditambah is, am, are not, kata kerjanya ing, vocab yang berwarna hitam.
Misalkan kalimatnya, para buruh bangunan tidak sedang mengecat menara dan kubah sekarang. Nah, kalau ada sedangnya, tidak boleh pakai rumus yang atas tadi. Harus pakai rumus ini yang C ya, karena ada sedangnya. Dan ini kan untuk menyatakan kejadian yang sedang terjadi sekarang tuh sekarang. Jadi itu ada sekarangnya. Jadi harus pakai rumus C. Mari kita terjemahkan. Para buruh bangunan, bahasa Inggrisnya the construction laborers. Baru subjek ya, ini subjeknya. Karena buruh bangunannya lebih dari satu S, ada S-nya kan laborers. Maka kata tidaknya jangan is not, tapi are not. Jadi tidaknya are not. Nah, sedang mengecat tuh kalimat aktif. Kata kerjanya harus ing, kata. Jadi mengecatnya pakai ing. Jadi painting. Jadi are not painting artinya tidak sedang mengecat, gitu ya. Setelah beres rumus, kata lain masukin aja. Menara, the minaret, dan and, kubah, the dome, sekarang, now. Jadi ini artinya para buruh bangunan tidak sedang mengecat menara dan kubah sekarang, gitu ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijerakan. Sekarang kata yang ada sedangnya, sedang mengecat, akan kita ubah jadi pasif lagi. Jadi sedang dicat. Nah, jadi pasif lagi ya. Jadi pakai rumus D. Jadi rumusnya harus menggunakan rumus ini. Subjek ditambah is am are not being kata kerja ketiga ya. Mari kita terjemahkan sekarang. Subjeknya yang berwarna hijau yaitu menara dan kubah, yaitu the minaret and the dome. Karena subjeknya lebih dari satu, ada menara, ada kubah, maka kata tidaknya jangan pakai is not, pakai are not. Jadi tidaknya are not. Nah, karena pasif ada sedangnya, itu sedang. Jadi harus pakai being dulu. Jadi setelah are not masukin being. Being. Nah, seperti itu ya. Setelah itu, karena pasif kata kerjanya harus ketiga. Jadi catnya ketiga. Painted. Nah, gitu ya. Jadi ini are not being painted artinya tidak sedang dicat. Nah, baru masukin saat ini. Saat ini sama dengan sekarang kan ya. Saat ini at the moment atau pakai now sama aja ya. Nah, gitu ya. Jadi ingat ada 4 rumus sudah kita ajarkan ya. Yang A kalimat aktif untuk kebiasaan mengecat. Tapi yang B kalimat pasif dicat untuk kebiasaan. Tapi kalau yang C sama kalimat aktif tapi ada sedangnya. Sedang mengecat. Nah, jadi harus pakai rumus C. Kalau yang D, kalimatnya pasif tapi ada sedangnya juga. Sedang dicat. Nah, pakai rumus D. Gitu ya, ingat ya. Sekarang jedakan dan pelajari rumus ini, pelajaran ini sampai mengerti sendiri. Setelah itu, hafalkan juga rumusnya ya. Nah, oke ya. Oke, sekarang sudah mengerti A, B, C, D ya. Sekarang kita akan belajar rumus E. Rumus E. Nah, rumus E. Untuk apa rumus E? Rumus E itu untuk kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Nih bukan verb ya. Jadi jika kalimat predikatnya bukan kata kerja, tidak boleh pakai rumus A, B, C, D yang tadi. Harus pakai rumus yang E khusus ya. Maka rumusnya subjek. Subjek ini vocab yang berwarna hijau ditambah is, am, are not diikuti bukan verb. Vocab yang berwarna hitam. Bukan verb itu apa? Bukan verb itu bisa kusam, dal, kan nah, ini kata sifat. Nah, bisa bright, spectacular. Nah, ini kata sifat. Bisa juga kata benda, construction laborers. Agar jelas, mari kita pelajari satu demi satu. Misalkan ada kalimat seperti ini. Mereka bukan para buruh bangunan. Nah, ini kalimatnya, predikatnya buruh bangunan. Buruh bangunan itu construction laborers. Ini kata benda. Jadi inilah kalimat yang predikatnya bukan verb, tapi kata benda, noun. Nah, karena predikatnya bukan verb, tidak boleh pakai rumus ABCD yang tadi. Rumusnya harus yang E ini. Mari kita terjemahkan. Subjeknya mereka, yaitu they. Setelah subjek, harus pakai is, am, are. Karena they, pakai are. Setelah itu pakai not. Nah, jadi bukannya are not gitu ya. Setelah itu masukin aja para buruh bangunan. Construction laborers. Jadi ini artinya mereka bukan para buruh bangunan ya. Gitu ya. Kalau kalimat ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja tidak punya aktif pasif. Ini tidak bisa dipasifkan. Mereka
bukan diburuh bangunankan, nggak ada aktif pasifnya. Kalau tadi kalimat yang memiliki kata kerja kan ada aktif pasif. Kalau kalimat yang tidak memiliki kata kerja tidak ada aktif dan pasifnya, gitu ya. Nih, contoh lagi. Kubah dan menara tidak kusam tetapi cerah dan menakjubkan. Nah, ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Kusam, cerah, menakjubkan semuanya kata sifat, ya. Makanya ini disebutnya kalimat yang predikatnya bukan verb. Jadi tidak boleh menggunakan rumus ABCD tadi, tapi harus pakai rumus E. Mari sekarang kita terjemahkan. Subjeknya kubah dan menara, yaitu the dome and the minaret. Tidaknya harus pakai are not, ya. Jadi tidaknya are not. Setelah itu masukin aja kata-kata lain. Kusam, dull. Tetapi, but. Cerah, bright. Dan, and. Menakjubkan, spectacular. Sekarang, now. Nah, gitu ya. Nah, gini. Jadi ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja, tapi kata sifat. Dull kata sifat, bright cerah kata sifat, spectacular menakjubkan kata sifat juga. Kalau tadi kalimat yang memiliki kata kerja, kalau pakai sekarang kan harusnya diingkan, ya. Kalau kalimat yang tidak punya kata kerja tidak bisa diingkan. Jadi kubah dan menara tidak kusam. Jadi ini tidak bisa. The dome and the minaret are not dulling. Tidak ada. But brighting and spectacularing now. Jadi walaupun ada now nggak boleh diingkan. Karena ini rumusnya hanya satu jenis rumus. Nggak ada yang bentuk ing-nya. Gitu ya. Jadi untuk yang menyatakan kebiasaan, nih. Mereka bukan para buruh bangunan. Ini kebiasaan kan. Hari ini bukan buruh bangunan. Besok, lusa, terus bukan buruh bangunan. Nah, tetap pakai rumus ini. Menggunakan kalimat yang ada sekarangnya, tetap aja pakai rumus ini. Jadi tidak bisa the dome and the minaret are not dulling, tidak bisa, ya, gitu ya. Dan ingat, ini tidak bisa dipasifkan, jadi tidak ada pasifnya. Jadi nggak ada pasifnya kayak gini. Kubah dan menara tidak dikusamkan, tetapi dicerahkan dan dimenakjubkan, nggak ada, ya. Jadi kalimat yang predikatnya bukan kata kerja itu miskin variasi. Tidak ada pasifnya, tidak ada continuousnya yang diinginkan. Jadi semuanya pakai rumus ini, satu jenis, gitu ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan ke ringkasannya. Ringkasan ya. Mari kita ringkasan. Nah, jadi kita tadi belajar 5 rumus A, B, C, D, E. Ya, ringkasannya ya. Ingat, yang A itu kalimat negatif untuk kebiasaan. Ya, contohnya, the construction laborers, para buruh bangunan, do not paint the minaret and the dome every year. Jadi ini terjemahnya, para buruh bangunan tidak mengecat menara dan kubah sekarang. Nah, bukan sekarang, tiap tahun. Nah, ini tiap tahun kan kebiasaan. Kita bisa ubah jadi pasif. Menjadi pasif. The minaret and the dome are not painted every year. Nah, jadi ini artinya menara dan kubah tidak dicat tiap tahun. Nah, jadi kalimat yang kebiasaan ada aktif, ada pasif. Nah, sekarang ada juga kalimat yang sedang terjadi continuous. The construction laborers are not painting the minaret and the dome now. Ini rumus ini ya. Jadi artinya para buruh bangunan tidak sedang mengecat menara dan kubah sekarang. Tidak sedang mengecat, kita rubah jadi pasif. Jadi tidak sedang dicat. Jadi pakai rumus ini. Jadi the minaret and the dome are not being painted. Nah, at the moment. Ini artinya menara dan kubah tidak sedang dicat saat ini. Nah, jadi kalimat yang memiliki kata kerja ada 4 jenis. Aktif, pasif, aktif, pasif. Tapi aktif pasif yang bawah ini ada sedangnya. Sedangkan kalimat yang tidak punya kata kerja tidak ada variasi aktif pasifnya dan sedang tidak ada, hanya satu rumus, yaitu kubah dan menara tidak kusam. Nah, kusam itu kan bukan kata kerja, kan? Kata sifat. Jadi tidak boleh pakai rumus A, B, C, D. Harus pakai rumus E. Ini
Dull itu bukan kata kerja. Bright bukan kata kerja, terang. Spectacular, menakjubkan juga bukan kata kerja. Jadi harus pakai rumus yang E ya. Jadi ini artinya menara dan kubah dan menara tidak kusam tetapi terang dan menakjubkan sekarang. Nah, ada 5 rumus ya. Sekarang jedakan. Pelajari sendiri, ada 5 rumus, ada 5 rumus. Setelah itu hafalkan rumusnya. Karena nanti akan saya langsung tanya. Misalkan kalimatnya seperti ini, pertanyaannya. Sebutkan rumus kalimat negatif present continuous yang sedang terjadi. Inggris Maniac jawab. Subject is, am, are, not, being, kata kerja ketiga. Saya tanya lagi. Sebutkan kalimat aktif yang negatif. Inggris Maniac jawab. Subject do, does, not, plus kata kerja ke-1. Itu untuk yang kebiasaan. Nah gitu ya. Jadi jedakan, pelajari, dan hafalkan rumusnya. Karena akan langsung dites. Tapi bagi yang sudah hafal rumusnya karena sudah belajar video-video saya sebelumnya secara berurutan dan sudah merasa hafal, tidak perlu lagi menghafal rumusnya ya. Tinggal langsung ke latihan. Sekarang jangan lupa jedakan, hafalkan rumusnya sekarang. Kalau sudah, langsung akan dites. Ayo, jawab ya. Ayo sebutkan rumus kalimat negatif simple present aktif ya untuk kebiasaan. Ayo sebutkan rumusnya. Jika jawabannya terlalu datang terlalu cepat, jedakan agar lambat datangnya. Rumusnya adalah subject do, does, not, kata kerja ke-1. Ini sebutkan kalimat pasifnya yang ini, yang kebiasaan. Ayo yang pasifnya. Ayo sebutkan rumusnya. Pasif negatif. Ayo. Apa jawabannya? Jika jawabannya terlalu datang cepat dijedakan agar bisa mikir dulu. Rumusnya adalah subject is, am, are, not, kata kerja ketiga. Nah, ini kalimat yang kebiasaan ya. Sekarang yang continuous yang sedang terjadi. Sebutkan yang aktifnya, rumus aktifnya sebutkan. Ayo. Jika jawaban datang terlalu cepat, jangan lupa dijedakan sekarang. Jawabannya adalah ya. Subject is, am, are, not, kata kerjanya ing. Ya gitu ya. Yang pasifnya, ayo sebutkan. Yang pasifnya. Ayo. Jedakan kalau terlalu datang cepat jawabannya. Ayo. Pasifnya adalah subject is, am, are, not, being, kata kerja ketiga. Nah, sekarang yang terakhir. Sebutkan rumus yang predikatnya bukan kata kerja. Ayo sebutkan. Jika jawabannya terlalu cepat datang, jedakan dulu agar bisa menjawab dengan tenang. Ayo. Jawabannya adalah subject is, am, are, not, bukan verb. Nah, sekarang kalau sudah hafal, kita akan berlatih 5 rumus ini diacak ya. Jadi harus hafal 5 rumus ini dulu ya. Yo, sekarang mari kita ke latihan diacak. 5 rumus ya. Sementara rumusnya di A, B, C, D, E itu ditampilkan dulu ya. Nah, sementara ditampilkan dulu. Tapi nanti akan dihilangkan. Jadi harus hafal rumus ini ya. Ayo. Ini perintahnya ya. Terjemahkan, disuruh terjemahkan agar dapat mengkoreksi kesalahan grammar di vocab hitamnya. Oh, ya ini. Nah, jadi nanti setelah diterjemahkan, ini akan ketahuan. Ini harus pakai rumus A, B, C, D, E. Akan ketahuan kalau sudah diterjemahkan ya. Oke, sekarang saya kasih contoh dulu. Tuh, lihat ada now sekarang. Now, kalau now itu sedang sekarang ya. Berarti kalau nggak pakai rumus C, pakai rumus D ya. Ya. Ini artinya sedang ya. Ya. Terjemahkan dulu ya, terjemahkan dulu. Nah, ketika menerjemahkan, kan ada aktif, ada pasif. Ini cocoknya, kan paint to mengecat, ini cocoknya sedang mengecat atau sedang dicat. Nah, terjemahannya sedang kan ada now ya. Ayo, terjemahkan sendiri coba. Atau saya dulu ya, bareng dulu. Para buruh bangunan, karena ada kata now sekarang, ini lebih cocok sedang mengecat menara atau sedang dicat menara? Sedang mengecat ya. Jadi sedang mengecat menara dan kubah sekarang. Nah, gitu ya. Ini tidak sedang mengecat. Nah, tidak sedang mengecat. Ada sedangnya, ada me. Berarti harus pakai rumus. Oh, ini tuh ada sedang ya. Sedang ya. Tidak sedang. Oh, bukan ini, sorry. Yang ini tuh ya. Yang C tuh. Sedang me. Nah, ini kalau ini mah kan sedang di. Berarti pakai rumus C ya. Tuh.
tidak sedang mengecat, jadi pakai rumus C. Kalau pakai rumus C, katanya perbaikannya harus pakai ICM are not kata kerja ketiga. Oh, ini mah do not. Nih, harusnya ICM are not. Jadi perbaikannya the construction laborers, pakai rumus C kan ya. Jadi are not, kata kerjanya harus ing, are not painting. Jadi rumusnya ini, are not painting, rumus C ya, gitu ya. Contoh lagi. Ingat, jika kunci jawaban datang terlalu cepat, dijedakan ya, agar datangnya lebih lambat, jadi bisa menjawab dengan tenang. Sekarang, now lagi, now. Oh, terjemahan lagi, ini contoh dulu ya. Oh, tapi now yang ini ya. Tapi ini lihat ini, dal itu kan kata sifat ya. Kusam, berarti kalau kata sifat pakai rumus E dong, ini harus pakai rumus E, tapi terjemahin dulu aja. Yaitu, Kubah dan menara tidak kusam, tetapi menakjubkan sekarang. Itu kan terjemahannya. Nah, lihat ini, kusam. Kalau kita lihat sekarang harus pakai rumus sekarang ini. Tapi kalau kusam bukan kata kerja, harus pakai E. C, D, E ya. Yang kuat ini kusam. Kusam kan kata sifat, jadi harus pakai rumus E ya. Nah, berarti ini kalimat yang predikatnya bukan kata kerja. Karena kusam itu kata sifat, jadi harus pakai rumus E ya. Jadi jawabannya harus ICM are not. Oh, udah benar ICM are not. Dal, oh tapi bukan verb, dal kan bukan verb, nggak punya ing-nya, jadi are not dal gitu aja. Ya, ini salah ya, salah, harusnya are not dal, jadi bukan are not daling. Kan dal itu kata sifat nggak punya kedua ketiga, daling nggak ada. Ingat, kalau kata sifat punya kedua ketiga dan ing, good kan kata kerja, kata sifat. Jadi good ada keduanya dong. Kalau kata sifat punya keduanya, jadi goodin nggak pernah ada kan. Ketiganya goodin, ingnya gooding nggak pernah ada ya. Kalau yang belum mengerti, pasti belum mengerti kenapa kata sifat nggak ada ingnya. Nih, pelajari video saya. Nanti setelah beres nonton video ini ya. Video yang berjudul Part of Speech. Caranya gimana? Di kolom pencarian tulis Dadang Dahyan Part of Speech. Nanti akan keluar rumus pelajaran ini ya. Tapi jangan sekarang. Nanti setelah beres belajar video ini. Oke, kita ke selanjutnya. Sekarang selanjutnya sendiri. Ya, ayo. Sekarang nih suruh terjemahkan ya. Suruh terjemahkan dulu. Ketika menerjemahkan ini cocoknya apa? Ini kan pen mengecat atau dicat ya, ayo gitu ya. Sekarang terjemahkan. Ayo, sendiri silakan. Jika jawabannya terlalu cepat datang, dijedakan. Jawabannya adalah menara dan kubah tidak dicat. Nah, dicat pasif di itu yang ini ya. Nggak ada sedangnya kan, berarti yang ini tuh tiap tahun kebiasaan. Berarti yang ini. ICM are not verb 3. Sekarang perbaiki, ayo. Perbaikinya adalah jika kuncinya terlalu cepat datang, dijedakan. Are not painted. No, pakai rumus B. Jadi bukan are not paint, tapi pakai ed. Jadi are not painted, ini yang benarnya. Ini salah, ini yang benarnya. Ayo, yang kedua sekarang. Rumus yang keempat. Soalnya keempat. Terjemahkan lagi. Nih, ingat ada now nih. Kalau now berarti kalau enggak rumus. Now kan sekarang nih. Kalau enggak rumus C, rumus D itu ya. Ya. Ini ingat, mengecat atau dicat terjemahannya ya. Ayo. Terjemahan yang cocok adalah menara dan kubah tidak sedang dicat. Kenapa ada sedangkan nih? Soalnya ada now. Kalau sekarang itu berarti sedang ya, gitu ya. Ya, berarti ini harus pakai rumus apa? Ayo. Tidak sedang dicat harus pakai rumus apa? Ayo. Jawab nih. A, B, C, D. Ayo. Koreksi ini salah, betul kan? Ya, harus pakai rumus D tuh. Sedang di. Jadi kan sedang di itu yang D itu. Sedang di ya. Jadi harusnya yang ada being-nya. Jadi bukan do not paint tapi are not being painted. Nah, ini salah. Ini yang benarnya are not being painted. Gak sesuai dengan rumus D itu. Are not terus pakai being, terus pakai being. Kata kerjanya harus ketiga. Painted. Ini harus pakai rumus D gitu ya. Ayo nomor 5. Ayo lanjutkan. Terjemahkan dulu. Ya. Jika kunci terlalu datang cepat, dijedakan. Ya, jawabannya menara kembar itu ada di belakang masjid. Nah, ayo, ini rumus apa nih? Cari sini. Ini salah, tolong betulkan. Ya. Maka jawabannya adalah ya. Nih, are not behind. Ini rumus E tuh. Kan buka ini
di belakang masjid, behind the mosque bukan kata kerja, jadi harus pakai rumus tuh. Is, am, are not bukan verb tuh. Jadi bukan do not behind, tapi are not behind, rumus Kalau do not behind mah rumus A tuh, do does not mah gitu ya, rumus A gitu ya. Ingat sekali lagi, tambahan nih. Kalimat semua rumus kalimat negatif is, am, are not tuh. Is, am, are not, is, am, are not, is, am, are not, is, am, are not, kecuali rumus A tuh, do does not kalau rumus A ya, beda ya sendiri ya. Rumus A itu beda, do does not, makanya saya pakai warna beda, biru, kalau yang lainnya kan hitam ya. Ayo, bisa ya, lanjut lagi terjemahkan lagi ya. Nih every year nih kuncinya, saya clue-nya tuh, berarti harus pakai rumus mana nih? Every year berarti kebiasaan kan, terjemahan. Ayo, jika jawaban terlalu cepat datang, jedakan agar bisa menjawab lebih nyaman. Maka jawabannya adalah, terjemahnya, para buruh bangunan tidak mengecat menara dan kubah tiap tahun. Nah, ayo, sekarang rumus mana nih? Tidak mengecat ini. Ini salah, perbaiki. Cocok. Nih, rumus mana? Tentukan. Ya, jika terlalu cepat datang, jedakan. Maka jawabannya adalah rumus A, tidak mengecat. Karena kan itu tiap tahun kebiasaan. Jadi rumus A itu do does not. Jadi harusnya bukan are not being painted, jadi harusnya do not paint ya, do not paint ya tuh, do does not kata kerja ke-1 gitu ya. Ya, nomor 7. Ya, terjemahkan dulu. Hati-hati ada no ini jebakan. Terjemahannya adalah, para buruh bangunan tidak ada di masjid. Ayo, ini rumus mana? A, B, C, D, E. Tentukan, ayo. Ini salah, tolong perbaiki. Ini do-nya harusnya hitam ya. Ini salah. Jika kunci terlalu cepat datang, jedakan sekarang. Maka jawaban yang benar adalah are not in the mosque. Ini rumus C. Ini rumus E, sorry. Bukan CE ya. Rumus E ya. Tuh, ini rumus kalimat. Ini kan in the mosque bukan kata kerja, jadi harus pakai rumus E tuh. Di masjid bukan kata kerja, jadi bukan kata kerja kan di masjid, jadi harusnya is, am, are not, bukan do not, bukan ini harusnya hitam ya. Bukan do not, tapi are not in the mosque gitu ya. Lagi. Nah, sekarang soalnya terjemahkan soalnya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Harus pakai rumus mana? A, B, C, D, E. Harus pakai rumus mana ya? Clue-nya ini nih. Tiap tahun. Oh, berarti berulang-ulang. Kalau nggak rumus A, rumus B. Gitu ya. Nah, ini sekarang. Nah, sekarang itu kalau nggak D, E. Tapi ini juga bisa. Nah, sekarang bisa C. Ya, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Saya kasih tahu dulu ya. Kita cek dulu vocabnya. Menara dari M, minaret. Kubah dari D, dome. Cat harusnya dari P ya, paint. Ini every, ini year ya. Kita lihat. Penentu rumus ini predikat. Tidak dicat. Nah, tidak dicat kan pasif ada 2. Ada yang D, ada yang B. Nah, kita lihat. Kalau yang B itu untuk kebiasaan, kalau yang D untuk sedang. Oh, ini kebiasaan. Nggak ada kata sedangnya, berarti yang B ya. Jadi harus pakai rumus is, am, are not, verb 3 ya. Jadi ayo. Jadi jawabannya pakai D boleh. The minaret and the dome are, oh sorry, B mah dulu ya are not kata kerja ketiga. Ini P harusnya, are not painted every year. Nah, ini jawabannya ya. Jadi the minaret and the dome are not painted every year. Rumus B ya gitu ya. Sekarang ini, ayo pikirkan dulu, pakai rumus mana nih? Yang digarisbawahi terjemahan mundur ya, construction laborers gitu ya. Ya. Ini penentunya. Ini apa? Ini di masjid kan bukan kata kerja, jadi harus pakai rumus E. Betul kan? Ya, ayo. Sekarang terjemahkan. Jadi, the construction laborers, kalau rumus E are not ya, are not in the mosque now. Nah, ini walaupun ada now-nya, tetap aja pakai rumus ini ya. Kan ini mah mau pakai now, mau kebiasaan, mau sedang, tetap rumusnya hanya 1 gitu ya. Seperti ini ya. Sekarang lanjutkan. Nah, sekarang ini soalnya jedakan agar waktunya tidak jalan.
tulis jawaban ini semua di soal nomor 3 sampai nomor 7 ya, di kolom komen ya. Di bawah ini. Setelah itu kirim ke saya. Nanti kalau salah akan saya betulkan. Tapi cek dulu vocabnya. Buruh dari L, laborer. Bangunan dari C, construction. Mengecat dari P, paint. Menara, minaret. Ini kubah, dome. Sekarangnya, now ya. Kembar dari T, twin. Nah, itu kan ya. Udah semua ya, menakjubkan. Nih, menakjubkan. Dari S, spectacular. Kusam dari D, dull. Cerah dari B, ayo apa? Bright. Nah, gitu ya. Nah, ini sekarang terjemahkan sendiri pakai rumus A, B, C, D, E. Rumusnya udah ditiadakan ya, harus hafal ya. Makanya harus hafal. Kan tadi katanya sudah hafal ya. Jadi benar-benar harus hafal rumusnya. Jadi bagi yang belum hafal, ulangi sekali lagi ya, agar bisa. Kalau sudah bisa mengerjakan semua rumus ini, berarti sudah menguasai benar-benar simple present dan present continuous. 5 jenis sudah dikuasai semuanya. Selamat ya kalau sudah ya. Oke. Sekarang jedakan. Silahkan jawab. Dan jangan lupa tulis soalnya secara tertulis di kolom komen ya. Untuk soal-soal ini semua. Ayo kerjakan sekarang.